cukup banyak peserta yang ngomong gini sebelum datang, oh semoga nanti ketemu jodohnya di acara ini ya. Dari segi datanya kayaknya mereka cocok, ternyata enggak. Ternyata yang namanya chemistry memang tetap harus ketemu langsung, berinteraksi, baru nanti di situ timbul rasa sukanya. Oke, pengalaman paling berkesan itu ketika aku menyadari betapa ini bisnis yang sangat-sangat personal. Ini tuh bener-bener kayak menyentuh emosi atau perasaannya manusia tuh yang terdalam gitu ya. Karena if I think about it, cukup banyak peserta yang ngomong gini sebelum datang, oh semoga nanti aku ketemu jodohnya di acara ini ya gitu. Jadi kayak mereka tuh udah datang dengan harapan yang tinggi gitu, bahwa setelah bertahun-tahun nyari akhirnya akan ketemu the one di acaranya aku gitu. Dan bisa dipahami jadinya ya, ketika datang terus ternyata gak ketemu yang cocok, ya itu kan kecewanya tuh jadi kayak berkali-kali lipat dibandingkan kamu beli makan, pesan makan, udah bayar terus makanannya gak enak gitu. Ya karena kalau makanan ya udah cuma soal lidah kita aja gitu kan. Tapi kalau bisnis blind date kayak gini, ini kan ya harapannya manusia, hatinya, emosinya manusia gitu ya. Walaupun sebenarnya tiap kali aku survei ke peserta blind date ini, ada nggak orang yang kamu suka di event ini, itu tuh selalu sekitar 71-73% menjawab ada yang mereka suka. Nah cuman kan ada yang mereka suka belum tentu feelingnya mutual ya, belum tentu mereka nih suka, belum tentu habis itu jadian gitu. That's when I realize, oh ini nih hal yang aku tuh harus lebih perhatiin lagi gitu, karena mereka datang dengan harapan, dan itu tugas aku sebagai matchmaker untuk bisa memenuhi harapan itu gitu. Ya tentu aku nggak bisa menjamin ya mereka akan langsung dapat jodoh di acara itu gitu, karena tetap aja yang namanya cari jodoh itu ada unsur cocok-cocokannya ya. Tapi seenggaknya aku sebagai matchmaker, sebagai host dari eventnya, itu selalu berusaha untuk do things better gitu, ya memfasilitasi mereka dengan lebih baik lagi. Kayak yang udah aku upayakan, misalkan kalau ngomongin padel blind date, kita udah 2 kali bikin padel blind date. Yang pertama, aku sadar nggak works, kenapa? Karena ternyata kebanyakan orang yang datang ke padel blind date yang pertama justru sukanya sama lawan jenis yang tidak dipasangin sama mereka gitu. Jadi di padel blind date yang pertama tuh aku udah pasang-pasangin fixed partner. Misalkan si Ani main sama si Budi, si Joni main sama si Lala gitu kan. Tapi pas aku throw survei, mereka ngejawab justru yang bikin mereka suka tuh justru orang-orang di luar fixed partnernya mereka. Dari situ aku sadar bahwa memang yang namanya jodoh tuh nggak bisa pakai data terus aku cocokin gitu, kayaknya ini sama dia nih dari segi datanya kayaknya mereka cocok, ternyata enggak. Ternyata yang namanya chemistry memang tetap harus ketemu langsung, berinteraksi, baru nanti di situ timbul rasa sukanya. Nah, that's why di event yang kedua udah nggak lagi tuh aku pasang-pasangin. Ya aku kasih mereka kesempatan untuk main padel dengan lawan jenis yang berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi ada lagi problemsnya di situ. Di problems yang kedua, oke lah, masalah fixed partnernya beres. Tapi lalu yang kedua, ada 2 orang ya, 2 atau 3 orang ya. Ya beberapa orang lah ngomong sama aku. Yang masih harus ditingkatkan adalah ngasih mereka peluang untuk kenalan dengan semua orang gitu. Ya karena walaupun di lapangan itu mereka main dengan lawan jenis yang beda-beda, tapi kan mereka jadi cuman kenalan dengan orang dari lapangan yang sama aja gitu ya. Mereka nggak bisa kenalan sama orang yang lapangannya tuh beda, apalagi yang lapangannya jaraknya juga cukup jauh gitu. Nah terus yang aku sadarin juga, oh ternyata even cowok-cowok pun ngerasa perlu dibantu, perlu difasilitasi untuk kenalan dengan cewek-cewek itu gitu. Karena cewek ini kalau ikut blind date tuh suka pada pemalu gitu loh, maunya nunggu dideketin duluan sama cowoknya. Mereka tuh masih yang kayak duduk bareng-bareng sesama cewek, padahal kan tujuannya blind date untuk kenalan sama cowok kan, tapi tetap aja berkerumunnya tuh ya cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu. Nah itu yang kemudian jadi feedback buat aku nih, untuk padel blind date yang ketiga kita akan buat tuh sistemnya speed date. Jadi speed date itu mau nggak mau kamu harus ngomong sama semua orang yang ada di event itu. Nah baru nanti setelah ngomong kalian akan voting di aplikasi kita, kalian sukanya sama siapa. Ya jadi kan kalau udah ngomong nih sama semua cowok yang ada di situ, yang cowok ngomong sama semua cewek yang ada di situ, kalian voting, kalian sebutin kalian sukanya sama siapa. Lalu nanti penempatan lapangannya akan ditentukan berdasarkan hasil votingnya. Ya nanti algoritma kita itu akan ngebaca sebenarnya dari 12 pasang ini
ya, siapa yang cocok untuk main di satu lapangan yang sama gitu. Jadi kita akan bikin algoritmnya juga akan terus-menerus kita update gimana caranya kita bisa mendeteksi kecocokan para peserta ini, yang which is dasarnya dari mana? Dari votingnya mereka juga gitu kan, dari pendapatnya mereka juga. Ya harapannya dari event yang ke-1, kedua, ketiga akan selalu ada perbaikan. That's the best that I can do as the founder of the company, tapi ya selebihnya tetap tidak lepas dari effortsnya teman-teman juga. Ya kalau udah dibantu kenalin, udah dikasih kesempatan buat ngobrol, nanti akan kita bantu kasih cue cards juga, kartu-kartu conversation card. Jadi kalau kalian udah bingung mau ngomong apa, kalian buka aja kartunya. Di situ ada topik yang bisa kalian diskusi berdua nih sama pasangan kalian gitu kan selama speed date-nya. Udah itu aja yang bisa aku bantu. Ya selanjutnya soal gimana cara kalian mau menanggapi mereka, apakah menanggapi dengan ramah atau dengan dingin, judes, friendly, itu kan serah kalian ya. Terus yang namanya PDKT kan gak mungkin dong sehari langsung jadian, pasti kan habis itu tetap harus chatting, ada PDKT, ada first date, sama seperti biasanya, dan itu harus kembali lagi ke effortnya kalian juga ya. Aku akan tetap berusaha melakukan yang terbaik as the matchmaker, tapi as the couple itself, tetap semuanya itu ada di tangan kalian, tetap itu ada di keputusan kalian, tapi kalau ada anything else yang bisa aku lakukan dengan lebih baik, please let me know aja, oke?